Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang kesaksian dari Bupati mengenai perjuangan warga Aceh Tengah menghadapi bencana alam yang sedang terjadi di sana. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemirsa, masyarakat di sejumlah wilayah di Aceh Tengah mulai dilanda kelaparan, bantuan makanan dan obat-obatan Kasihan tidak ini, bisa masuk karena akses menuju lokasi terputus. Untuk aksesnya mengetahui terputus, kondisi jadi terkini bantuan di nggak bisa Kabupaten Aceh sampai. Tengah, kita bergabung bersama Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga. Pak Haili, selamat sore. Selamat sore Bang Leo. Ya, Pak Haili, Anda saat ini ada di mana ini, Pak? Ini barusan balik dari tempat lapangan longsor 100 meter badan jalan, yaitu di Kecamatan Celala. Dan sekarang posisi di rumah dinas Bupati. Di rumah dinas Bupati, berarti sambungan internet ini ada begitu ya, Pak ya, di pendopo ya? Pakai Starlink, hanya satu Starlink, dan ini dibantu kemarin Jadi dari benar terputus ya akses BNPB. internetnya ya. Harus pakai Ada 4, Starlink. kemarin kita berikan nanti beberapa tempat yang dibutuhkan. Oke, Karena Pak jaringan Haili, ada jaringan terputus. ya, Pak Haili, informasinya beberapa desa itu masih terisolir, Pak. Update terkini, Pak, ada berapa desa di kabupaten yang Anda pimpin yang masih tidak bisa diakses sampai saat ini, Pak Haili? Ya, baik, terima kasih. Sedikit perlu kami informasikan bahwa di Aceh Tengah ini ada 295 desa. Kemarin itu tinggal 80 desa yang terisolir. Tetapi kemarin 80 banyak banget ya. sekitar pukul 18 WIB itu terjadi lagi longsor badan jalan, Jadi dari yaitu bencana jalan susulan mengarah ke ya, belum Melabuh, selesai bencananya. Kecamatan Celala. Ini panjangnya 100 meter. Jadi ini ada 17 desa, ini sampai hari ini tidak bisa lagi lewat karena panjang sekali dan jauh sekali. Sehingga bertambah lagi dari 87 tambah 17, 99 desa yang hari ini menjadi terisolir. Jadinya Karena tidak bertambah dapat tuh ya. dilalui dengan jalan darat, kecuali dengan udara. Dan tadi juga kami baru pulang dari Aksesnya salah satu terputus. desa yang tembus ke Rusip yang dekat Kecamatan Ketol. Ini jembatannya besarnya putus dan mereka jalannya pakai seling, ada tempat ember duduk di sana, Ya. lalu diantar ke sebelah sana diseberangkan. Jadi itu transportasinya Sehingga jalan hari ini harus hampir pakai tali. 6 kecamatan ini masih terisolir, tapi sebagian di beberapa desa. Tapi kalau di Kecamatan Linge hampir 100% ini semuanya terisolir. Satu Dan kebetulan kecamatan. tadi pagi ada kedatangan Bapak Reje yang mewakili 4 desa dan 3 desanya sudah habis dihanyut dengan air. Ini bertemu dan dia menangis 3 hari 3 malam dia jalan. Karena Ya. dia tidak tega lagi melihat masyarakatnya tidak makan. Ada berapa orang Pak Bupati yang ada di desa-desa tadi 99 yang terisolir saat ini, dan apa Pak, bagaimana kondisi mereka, rakyat di 99 desa yang terisolir itu, Pak Haili? Ya, memang hari ini kan mereka butuh beras hari ini. Butuh beras, butuh makanan pokok, obat-obatan. Karena mereka kan hanya jalan kaki nih, hanya bisa jalan kaki. Tapi setelah kami bertemu tadi dengan beberapa masyarakat yang jalan jauh sekali, mereka hari ini begitu tuh menangis, mengingat masyarakat saudaranya yang tinggal di desanya. Karena mereka jalan rata-rata hampir 2 hari 2 malam, ada yang 3 hari, dan rata-rata sebagian desanya sudah memakan ubi, kemudian pisang, Yang ada dan dimakan. mereka butuh obat-obatan, butuh beras. Kalau beras memang sudah tidak ada lagi di daerahnya. Nah, maka Ya udah habis alhamdulillah ini stoknya. bantuan ini sudah diberikan oleh pemerintah pusat. Kalau untuk yang masyarakat yang terisolir, kalau bisa kita jangkau, ini berasnya cukup Ya. untuk daerah, untuk 2 hari 3 hari cukup bantuan itu. Tapi mengantarnya ke sana ini yang kendala selama ini. Kita sudah Jadi emang problemnya itu di aksesnya ini. Ketika aksesnya terputus, ada yang longsor, kena banjir, kena
bencana lainnya, hingga yang terputus ini yang jadi masalah. Jadi harus ditransport melalui udara ya, karena itu benar-benar darurat. Kalau lewat jalan kaki tadi bayangin tuh ya, sampai ada yang sampai 3 hari, ada yang 2 hari 2 malam. Ya itu kalau misalnya yang anak kecil suruh jalan kayak gitu pasti nggak mampu gitu ya. Jadi kasihan itu yang mungkin harus tinggal di desa tadi gitu ya, nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, kayak misalnya makanan, baju ya, baju atau pakaian, terus rumahnya mungkin ada yang hanyut juga. Jadi kebutuhan pokoknya itu udah nggak tercukupi lagi. Bahkan mereka pasti membutuhkan kayak bantuan medis juga, kayak misalnya ada penyakit yang timbul dari bencana ini ya. Jadi yang kasihan sini adalah yang terisolir tadi, yang nggak mampu diakses ya. Kasihan TNI banget Polri, ya. kepolisian dan TNI. Tapi beberapa desa sudah diantar oleh TNI Polri, didamping oleh TNI Polri. Ya, jadi semua orang Pak harus turun Bupati, tangan. 99 desa yang saat ini terisolir, apa yang akan dilakukan oleh Anda, Pak, dan juga mungkin pemerintah Provinsi Aceh dengan pemerintah pusat? Apakah membuka isolasi ke 99 desa atau prioritasnya mengevakuasi saja warga di 99 desa itu untuk mungkin dikumpulkan di satu tempat? Apa prioritas yang akan dilakukan, Pak? Ya, jadi kayak ada pilihan nih, mau apa ya, logistiknya diantarin ke sana atau warganya yang dievakuasi, dipindahkan ke satu tempat yang lebih aman gitu ya. Jadi itu ada 2 pilihan tuh ya, antara barangnya dikirimin atau orangnya yang dipindahin. Gitu ya. Ini apa nih pilihannya nih ya, yang terbaiknya? Pertama yang kita prioritaskan adalah jalan untuk menuju ke desanya. Tapi hari ini untuk Aksesnya membuka dulu jalan gitu yang ya. longsor juga alat beratnya hanya terbatas. Kemudian BBM juga tidak ada lagi. Oh ya, Kemarin kami kendala BBM menyampaikan bahwa juga. sebaiknya ini kan menggunakan heli yang maunya standby satu di Aceh Tengah, dan ini mungkin yang bisa kita pakai untuk membantu mengantar sembako ke beberapa desa yang jauh sekali Berarti Pak Leo, logistiknya yang jauh sekali. dianterin Ya, ya. ya. Kan ada sebagian tidak sanggup lagi dia pulang ke desanya, meskipun berasnya ada di kabupaten. Dan sekarang kita sudah kerjasama dengan TNI Polri, sudah kita poskan di kecamatan. Namun dari kecamatan jauh sekali ke desanya, jauh sekali. Seperti itu, Mas Leo. Jadi untuk saat ini Pak Bupati, di tengah situasi masih musim hujan ya di sana, Gitu ya. apa Masih strategi hujan. yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan pemerintah Provinsi Aceh? Karena yang kami tahu, yang kita tahu, Anda sudah menyatakan ketidaksanggupan dan memohon Jadi bantuan benar dari kewalahan tuh provinsi ya, dan pusat. dari bupatinya. Apa yang dilakukan dalam waktu-waktu ini, Pak? Eh, Pertama kan kita hanya berupaya lewat darat. Upaya yang kita lakukan dari pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah hanya lewat darat, berupaya kerjasama dengan TNI Polri. Ini pun terbatas sekali, terbatas sekali. Meskipun ada alat berat jumlahnya sedikit, tapi BBM-nya sudah sangat minim. BBM Ya, sudah pasti tidak ada BBM lagi. juga terkendala. Jadi alat berat pun sudah berhenti beroperasi. Hanya tinggal satu atau dua lagi yang bisa operasi. Itu pun alat beratnya sudah tidak ada lagi. Nah, salah satu cara adalah sebagian kepala desanya hadir. Kita cari informasi karena jaringan informasi juga sulit. Begitu mereka terputus tuh hadir, ya, ini juga apa hanya informasinya. sebatas berapa dia mampu dia bawa dengan kendaraan roda 2 sebagian. Itu pun sulit Ya, sekali ditempuh. Sulit ya. sekali ditempuh. Dan bahkan kemarin ini ada beberapa desa sudah dibantu oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi menggunakan helikopter, lewat tapi ini udara. kan terbatas hanya beberapa desa Oke. saja. Dan ini mereka ucapkan terima kasih karena sudah dapat dibantu. Ya. Meskipun hanya sebagian desa sudah terbantu. Pak Haili, tadi Jadi udah saat kita diusahakan berbicara secara ini di maksimal layar tuh Metro ya. TV ada Jadi benar-benar banyak masalahnya nih, dari aksesnya, dari BBM-nya. Jadi mau dibersihin tuh ya pakai alat berat, sama BBM-nya itu udah habis. Jadi kalau mau dibersihin ya nggak bisa, gara-gara mesinnya nggak bisa jalan. Terus kalau misalnya tadi orangnya itu mau dievakuasi, aksesnya masih tutup gitu ya. Kalau logistiknya mau dianterin juga butuh akses udara gitu ya, karena aksesnya tertutup lagi. Nah itu menjadi masalah, jadi banyak komplikasi di sini. Mungkin bantuannya ada gitu ya, logistiknya ada, tapi untuk sampai ke tempatnya itu yang menjadi masalah ya. Gimana caranya gitu ya, yang udaranya itu sangat terbatas, misalnya pesawat Hercules nih, nah itu kan cuma berapa doang gitu, nggak sampai 10
gitu kan, itu pasti lama untuk nganterin satu-satu gitu ya, belum bolak-baliknya, belum BBM-nya dan sebagainya. Jadi banyak kendalanya, ini benar-benar kasihan banget. Jadi bantuannya ada, cuma nggak bisa sampai ke tempat yang dibutuhkannya ya. Gambar ya. Saat itu tadi gambarnya memperlihatkan masih ada genangan banjir dan itu membuat terputus akses. Kalau kondisi saat ini Pak, saat kita berbicara sekarang, terputusnya atau terisolasinya 99 desa itu hanya karena jalannya terputus atau memang juga masih ada genangan air banjir Pak? Bisa diupdate. Eh, Rata-rata itu karena jembatan putus dan longsor. Jembatannya. Oh, Jembatan putus dan longsor. Kemudian ada beberapa desa, memang ada 4 desa di Jamat ini, 3 desanya sudah habis di bawah air. Dan ada Hanyut beberapa tuh desa yang 3 lain desa. seperti itu. Jadi jalannya putus, jembatan putus dan longsor. ya. Tuh ya Kalau air kendalanya ada tergenang 3 tidak ada tuh ya. lagi. Cuma Sudah tidak ada jembatan lagi. putus dan Oke. longsor ini. Pak Bupati, selain tadi Anda katakan BBM yang sudah hampir tidak ada ya, apa Pak kebutuhan lain yang sangat mendesak yang diperlukan oleh warga di Kabupaten Aceh Tengah yang Anda pimpin saat ini? Pertama, beras. Jadi kami jalan tadi, hampir semua masyarakat mengatakan kepada kami, bukan hanya yang terisolasi, yang tertimpa musibah, tapi masyarakat biasa saja hari ini sudah tidak ada beras lagi. Jadi hampir Udah semua habis tuh ya. masyarakat kami sekarang sudah kekurangan beras. Jadi bukan hanya yang terdampak, bukan hanya yang musibah, tapi ada dampak masyarakatnya sudah mulai Ya, kekurangan beras. ya, Ini yang di PR kita. Kemudian ini juga BBM, kemudian alat-alat kesehatan. Yang tadi pagi juga ada 7 keluarga yang di HD di cuci darah. Ini tidak ada alat. Nah, alhamdulillah ini semuanya sudah sakit-sakit tadi datang ke pendopo. baik. Ada 22 pasien. Nah, alhamdulillah tadi ini sudah dikirim oleh Bapak Menteri Kesehatan. Ini alhamdulillah terima kasih dan ini sudah Oke. diantar ke rumah sakit. Baik, baik. Jadi bantuan sudah mulai datang, tapi memang kebutuhan BBM dan makanan ya khususnya tersendat beras tuh ya. harus juga dibantu lagi. Kami berterima kasih untuk update ini dan bertahan terus ya Pak Haili supaya kemudian rakyat bisa diselamatkan. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga sudah mencerahkan kami. Selamat sore Pak. Ya, jadi itu ya kita bisa ketahui tentang masalah atau bencana yang alam yang sedang dihadapi di Aceh Tengah. Ya benar banyak sekali masalahnya. Ya gara-gara akses jalannya yang terputus, ada yang tadi tertutup longsor, ada yang jembatannya hanyut ya terputus, tuh jalannya jadi rusak. Jadi kalaupun ada nih ya bantuan logistiknya, jadi berbagai daerah di Indonesia yang daerah sekitar yang kena bencana itu sebenarnya udah mengirimkan logistiknya. Ya, tapi gara-gara akses jalan yang terputus ini menyebabkan terhambatnya untuk transportasi. Jadi barangnya udah ada, cuma bagaimana cara barang ini untuk sampai ke orang yang membutuhkan gitu ya. Harus pakai yang udara itu. Cuma udara kan terbatas gitu ya. Yang pakai heli lah, ada yang pakai pesawat Hercules lah untuk mengantarkan ininya paketnya atau logistiknya. Cuma itu yang masih terbatas. Apalagi ketika mau membersihkan jalannya, tadi menggunakan alat berat, BBM-nya nggak ada. Jadi benar terputus ya, mau dibersihkan sulit, terus mau menyampaikan barangnya juga nggak bisa gitu kan, jadinya seperti itu ya gara-gara terisolasi oleh jalur daratnya ya. Jadi semoga kita banyak berdoa ya buat saudara kita yang ada di sana, semoga bisa disabarkan dan dipercepatlah ininya musibahnya sehingga maka bisa diselamatkan dengan cepat juga ya. Jadi itu yang mungkin bisa kita pelajari dari berita ini tentang kesaksian dari Bupati Aceh Tengah tentang bencana yang sedang terjadi ya, dan mungkin masih berlanjut gara-gara masih belum selesai itu. Yang awal dari 80 desaan sekarang udah bertambah lagi jadi 99 desaan yang terisolasi oleh bencana ini. Ya itu mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.